Ruang kayak gini. Pakai ruang kayak gini. Tambah matang ilmu kemarin baru. Betul dulu Pak. Betul. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi. Oke, langsung Pak dari login subunitnya. Next. Slide-nya. Next. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan login di subunit ya. Oke. Silakan masukkan ID subunit Bapak Ibu masing-masing. Silakan masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah silakan login. Next. Nah, Bapak Ibu, apabila sudah login, maka tampilan seperti ini. Silakan klik SPT 21. Ya, di SPT 21 ini, nah, silakan klik daftar Bupot pasal 21. Oke, next. Ya, setelah Bapak Ibu klik Bupot pasal 21, pilih rekam. Nah, setelah Bapak Ibu pilih rekam, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan klik dulu tahun. Nah, yang atas lagi tahun A1 garing A2. Ya, tahunan. Ya, jadi tahunan. Oke, silakan pilih tahunnya. Oke, pilih jenis formulir. Nah, jenis formulirnya ini pilih 1721A2. Kemudian klik masa pajaknya Januari sampai Desember. Oke, disetahunkan. Klik disetahunkan. Setelah itu Bapak Ibu klik NPWP. Silakan masukkan NPWP. Sistem akan membaca secara otomatis Bapak Ibu. Jadi untuk nama di NPWP-nya di sistem tidak perlu diketik, cukup masukkan NPWP, maka secara otomatis nama yang sesuai tertera di NPWP akan muncul. Oke, setelah itu masukkan NIM, pangkat golongan, jabatan. Nah, setelah itu pilih statusnya Bapak Ibu, status PTKP-nya. Nah, di sini ada pilihan, beberapa pilihan kan ini statusnya Bapak Ibu. Ada TK garing 0, TK1, K0. Nah, boleh dipilih sesuai di daftar gaji. Setelah itu pilih jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan, silakan dipilih. Oke. Nah, oke, next. Nah, oke, setelah Bapak Ibu pilih jenis kelaminnya, next. Nah, Bapak Ibu di sistemnya tinggal Bapak Ibu scroll ke bawah akan muncul seperti ini. Nah, silakan masukkan gaji pokok disetahunkan. Gajinya dari Januari sampai Desember plus gaji 13 dan THR. Masukkan tunjangan anak untuk yang menanggung. Terus masukkan
tunjangan fungsional, tunjangan beras. Ya, terus Bapak Ibu scroll lagi ke bawah. Oke. Nah, terus Bapak Ibu masukkan di nomor 13 ini, masukkan THT. Nah, di THT ini lihat di daftar gaji itu ada IWP-nya ada 1% plus 8% dijumlahkan 1 tahun. Lanjut di nomor 18, Bapak Ibu pilih lagi PTKP-nya. Nah, PTKP ini sesuaikan dengan di daftar gaji. Statusnya ini ada pilihan kawin atau tidak kawin, K1, K_0, ya, silakan dipilih untuk menghitung PTKP-nya. Oke. Nah, setelah terisi, PTKP-nya akan secara otomatis muncul angkanya. Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu klik di bawahnya. Ini ada pengurus. Silakan pilih ini pengurusnya, kemudian pilih pemotong. Nah, jangan lupa di checklist. Nih, jangan lupa di checklist. Silakan klik simpan. Nah, Bapak Ibu, apabila sudah klik simpan, pastikan sampai tulisan sukses. Apabila belum muncul tulisan suksesnya, berarti ada salah satu yang belum terisi di komponen yang di atas tadi. Baik, oke. Nah, apabila Bapak Ibu sudah sukses merekam pegawainya, maka di sini tampilan akan seperti ini. Nah, di kata pencarian ini, Bapak Ibu ganti tahunnya 2021. Nah, pilih tahunan. Di bawah ini ada pilih tahunan. Oke. Nah, pilih tahunan. Di bawah periode ini ada pilih tahunan. Nah, setelah pilih tahunan, klik cari Bapak Ibu. Nah, maka sistem akan muncul seperti ini. Nah, jadi pegawai yang kita input tadi sudah berhasil direkam. Oke. Nah, di aksi ini ada 3 pilihan. Silakan klik lihat. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu klik lihat, maka muncul formulir 1721A2 yang kita rekam tadi Bapak Ibu. Nah, inilah yang Bapak Ibu print, dibagikan ke pegawainya masing-masing. Oke. PowerPoint yang kedua, mohon lagi balik Pak Irwanta. Oke, setelah Bapak Ibu print ini tadi, silakan dibagikan ke pegawai masing-masing.
Setelah mendapatkan formulir 1721A2, setelah Bapak Ibu mendapatkan formulir 1721A2, terus bagaimana cara melaporkan pajak PPh pasal 21 secara online melalui e-filing? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sama seperti tahun sebelumnya. Silakan dipilih djponline.pajak.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu silakan login menggunakan NPWP masing-masing dan masukkan password yang tahun sebelumnya. Nah, di sini tadi banyak yang request, banyak yang WA minta e-pin. E-pin itu cukup digunakan satu kali saja Bapak Ibu. Jadi kalau ini passwordnya ingat, password pelaporan tahun sebelumnya, jadi e-pinnya tidak perlu digunakan lagi. Kecuali apabila Bapak Ibu lupa password, baru e-pinnya digunakan lagi. Oke, kalau sudah ingat ini silakan login. Oke. Silakan pilih menu lapor. Nah, setelah ini Bapak Ibu jangan lupa buka dulu profilnya untuk memastikan email DJP online dan nomor handphonenya sudah benar. Karena nanti sistem akan secara otomatis mengirim kode verifikasi via email atau nomor handphone yang Bapak Ibu masukkan di profil masing-masing. Oke, nah pilih iya. Oke, silakan pilih e-filing. Ya. Silakan pilih buat SPT. Maka akan muncul beberapa pertanyaan. Oke, silakan diklik beberapa pertanyaannya. Pilih formulir 1770 SS. Nah, di sini di pertanyaan ketiga, apakah penghasil bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Itu dilihat dari formulir yang Bapak Ibu cetak tadi. Lihat di nomor 15, nah, penghasilan brutonya berapa? Apabila penghasilan brutonya kurang dari 60 juta, silakan pilih iya. Apabila di atas 60, silakan pilih tidak. Kemudian pilih dengan bentuk formulir. Pilih SPT 1770S dengan formulir. Oke. Akan muncul bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final. Contoh, misal Bapak Ibu menerima penghasilan yang di luar gaji yang bersumber dari dana APBD atau APBN, misal selama 1 tahun diterima 3 juta, PPh terutang, maka 3 juta ini dikalikan. Jika Bapak Ibu golongan 4, silakan kalikan 15%, maka PPh terutangnya silakan masukkan. Misalnya 150.000. Oke, lalu klik simpan. Oke, lanjut ke bagian harta. Nah, di bagian harta ini, apabila Bapak Ibu tahun lalu sudah melaporkan SPT secara online, jadi tinggal Bapak Ibu klik harta pada tahun lalu, maka akan muncul daftar harta yang sudah
simpan di tahun lalu. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu pilih apakah hartanya bertambah atau harganya berubah. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu masukkan daftar hutang. Sama seperti daftar harta tadi, bisa dipilih SPT tahun lalu, daftar hutang pada SPT tahun lalu, Bapak Ibu. Apabila ada bertambah, silakan klik tambah. Apabila tidak ada perubahan, bisa lanjut ke berikutnya. Oke, ini silakan masukkan Bapak Ibu daftar susunan anggota keluarganya. Apabila di tahun lalu sudah di entry atau di input datanya, maka secara otomatis kita klik tanggungan pada SPT tahun lalu akan muncul. Atau anggota keluarganya bertambah, silakan klik tambah. Oke, lanjut ke bagian B. Oke, ini dilanjut aja. Oke, nah di sini Bapak Ibu, di bagian daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah, silakan klik tambah. Akan muncul tampilan seperti ini. Pilih jenis pajak, masukkan pasal 21, NPWP pemotong atau NPWP pemungut pajak, silakan masukkan NPWP dinas. Yang NPWP terbaru kan nama pemotong atau pemungut secara otomatis akan muncul. Kemudian masukkan nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Nomornya ini ada di formulir 1721A2 yang Bapak Ibu print tadi atau dicetak tadi. Oke, tinggal masukkan tanggal pemotongan. Kemudian masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Juga lihat di formulir 1721A2. Di sana ada PPh yang dipotong atau yang dipungut atau PPh terutang. Oke, nah di sini Bapak Ibu pilih statusnya kawin atau tidak kawin. Oke, lanjut ke A. Nah, di bagian A ini penghasilan neto. Nomor 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini Bapak Ibu ambil lagi di formulir 1721A2. Oke, masukkan penghasilan netonya. Oke, lanjut ke B. Nah, penghasilan kena pajak. Oke Bapak Ibu, nah di sini kawin sudah secara otomatis tadi karena sudah dipilih. Nah di bagian angka 2 ini dipilih jumlah tunjangan anaknya Bapak Ibu. Apabila anaknya 2, klik 2 atau 1, maka klik 1. Oke, lanjut ke bagian C. Oke, lanjut ke D. Oke, lanjut ke E. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan SPT yang Bapak Ibu input atau SPT Bapak Ibu dipastikan nihil. Tidak boleh ada kurang bayar atau lebih bayar. Apabila ada kurang bayar atau lebih bayar, maka SPT Bapak Ibu belum nihil, harus dipastikan nihil Bapak Ibu. Oke, lanjut ke F. Nah, di sini centang setuju. Selanjutnya, oke, apabila SPT Bapak Ibu sudah nihil, maka klik di sini di bagian yang oranye. Oke, klik bagian orange. Nah,
tadi di profil sudah kita pastikan nomor handphone atau email Bapak Ibu yang aktif. Kenapa? Karena sistem akan otomatis mengirim kode verifikasi ke email atau nomor handphone yang Bapak Ibu masukkan ke profil tadi. Oke, dipilih salah satu via email atau nomor handphone. Setelah Bapak Ibu pilih, silakan klik OK. Oke, nah ini kode verifikasi akan masuk ke email. Silakan cek di kontak masuknya. Nanti ada dari pesan dari e-filing. Nah, silakan Bapak Ibu salin kode verifikasinya. Oke, kembali lagi ke DJP-nya. Oke. Nah, silakan masukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke email tadi atau ke nomor handphonenya. Oke, silakan klik kirim SPT. Maka SPT Bapak Ibu berhasil disampaikan atau dilaporkan secara online. Nah, inilah yang perlu disampaikan atau perlu dilaporkan kembali ke kami, ke Dinas Pendidikan. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ini di print disampaikan lagi secara kolektif per sekolah. Nah, untuk tahun berikutnya, nah Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan secara manual, cukup buka link. Nanti kita share link ini. Nah, sampaikan laporan Bapak Ibu melalui link ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja materi hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu 30 menit lagi. Silakan yang mau bertanya. Baik, Bapak Ibu, tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, acara kami kembalikan lagi ke pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu, acara hari ini cukup sekian. Atau ada yang ketinggalan bisa kita jadwalkan ulang. Kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti bisa kita jadwalkan ulang.
untuk Zoom meetingnya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung japri ke WA Bapak Sailin. Cukup sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup acara ini dengan dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangnya langsung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kirim ke filenya Pak Irwanto, PPT tadi. Yang masih di grup. Oh ya Allah, grup itu kan. Yang masih bingung user sama ID itu yang buat bendahara sama kepala sekolah. username sama ID itu ada di kepala sekolah kemarin tuh dibagi. Iya. Tinggal minta baik. Password di doa. Jadi apa mesti anaknya? Iya, Bapak Robi. Masih bingung Pak. Coba dikirim videonya. Iya. Komplikasi dibalik. Pak, buat videonya aja, cara urutan intinya. Iya, kamu nih disuruh nanya, tidak nanya tadi. Irwanto. Sekarang nanya dengan Pak Robi. Pak Irwanto. Aku tadi mau nanya, ternyata dikunci sama host, jadi tidak bisa kubuka moodnya. Yo, itu host andalan itu. Tadi itu. Iya. Tik Pak. Pak Fu. Jadi cuman bisa suara hati, aku nggak bisa ngomong. Ini Pak, operator sekolah katanya. Kabupaten. Sudah selesai di Jadi cuan. ID. Tanyalah sama narasumber kok nih. Irwanto. Tadi aku tuh mau nanya, kalau kan ini yang misalkan yang gue kan operator. Nah, misalkan ada kesalahan, terus gimana benerinnya? Yang kemarin kan dari dinas yang buatkan A721A-nya. Kalau ini operator yang buat misalkan ada kesalahan, gimana itu, Pak? Bingung, Pak. Ya, klik kan. Kalau ada kesalahan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Bapak, Ibu, usaha saya bacakan itu aja kodenya. Berarti 11 bulan Pak weh. 11 bulan ya hitungannya gaji pokoknya. Jangan itu. Baik Pak, kalau ada yang bertanya tadi kita buka lagi ya. Kita menjawab dalam waktu 30 menit lagi. Ini mohon dikirim file PPT-nya Pak. Nah, cocok. Grup operator mana Pak? Dikirimnya Pak. Yuk, katanya data di mana? Katanya di meja. Silakan yang mau bertanya tadi, Bapak Ibu. Di tangan ini dari Pak M. Sofiul, formulir 1721A2-nya. Sebenarnya kesalahan itu sangat minim Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu inputkan atau isikan sesuai yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu.
Jadi cukup isikan gaji pokok. Tolong dibantu Pak Ir, ini PPT tadi buka lagi yang di bagian penginputan gaji. Oke, sebentar kami buka lagi di yang perlu diisikan. Nah, Bapak Ibu, jadi penginputannya cukup gaji pokok selama 1 tahun, tunjangan istri, tunjangan anak, nah, ini tinggal diinput di sini. Gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan fungsional, tunjangan beras, kemudian ini IWP 1% plus 8%, kemudian jenis PTKP-nya. Cukup itu aja Bapak Ibu yang diisikan. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Oke, masih ada yang mau tanya kan? Kita boleh ikut lagi di sesi kedua jam 1.30. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang bertanya?
Cukup, terima kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau tanya, Maaf Pak, saya mau bertanya. ya, silakan Bu. Itu tadi yang bagian login subunit ya Pak? Ya. Itu ada masukkan 19 digit untuk usernya, Ya. sama passwordnya juga. Ya. Kami masih bertanya-tanya itu 19 digit itu apa dan passwordnya juga itu Pak. Baik. Ya itu saja sih Pak yang saya tanyakan. Jadi ID Jadi ID yang 19 digit itu Bapak Ibu. Jadi kan di bulan Desember tadi kami sudah menerbitkan surat keterangan terdaftar subunit organisasi yang diajukan langsung oleh kepala sekolah atau bendahara sekolah ke Dinas Pendidikan melalui bagian keuangan. Nah, jadi sudah tercetak itu sekitar 530 sekolah, lebih kurang sekitar hanya 30 atau 20 sekolah yang belum mendapatkan ID subunitnya. Bagi sekolah yang belum mendapatkan ID subunit, bisa mengajukan langsung di bagian keuangan. Yang P3K kali ya, yang belum masuk ya. Yang P3K mana Pak? Yang P3K. Ya, namanya ini apa itu yang cepat kita tanya di kantor bukan di kantor ya malah harus di kantor dipakai trik itu kan tidak pasti ini masalah dia di username yang 19 digitnya bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Belum Pak ya? Paham Pak itu paham. Karena kami sudah dapat Pak itu lembaran itu sudah dapat paham itu. Jadi ID subunitnya itu Bapak Ibu di bulan Desember sudah kita terbitkan dan sudah kami bagikan melalui kepala sekolah atau bendahara sekolah masing-masing. Jadi ID subunitnya ini atau username-nya ada di kepala sekolah atau bendahara sekolah. Apa? Ya betul. Bahasa ini nak nanya. Ya. Yo ini ada pertanyaan dari kawan-kawan operator kan. Formulir SPT untuk guru-guru itu kira-kira tanggung jawab siapa itu Pak? Yang input di subunit itu. Halo Pak. Jelas enggak Pak suaranya Pak? Iya. Untuk pengisian rekaman yang pasal 21 itu kira-kira tugas siapa Pak? Apa tugas individu atau operator yang dibebankan mengisi? Untuk pelaporan online-nya Pak, di tanggung jawab individu. Yang di formulirnya itu Pak, yang perekaman. Perekaman boleh di input individu, boleh di input